Ya, pemirsa, pemerintah menargetkan Indonesia akan mencapai swasembada gula dalam 5 tahun mendatang. Namun demikian, kalangan petani tebu berharap pemerintah memfokuskan swasembada gula untuk kebutuhan pangan nasional. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah segera menyiapkan 700.000 hektar lahan untuk budidaya tebu. Upaya ini dilakukan untuk mengejar target swasembada gula secara nasional yang ditargetkan akan tercapai dalam 5 tahun ke depan. Menurut Jokowi, 700.000 hektar lahan yang akan disiapkan tersebar di seluruh Indonesia. Dan pada saat ini diakui Jokowi terdapat sejumlah daerah dengan budaya menanam tebu yang sudah baik. Ini juga sesuatu yang luar biasa sehingga tadi disampaikan kalau kita betul-betul bisa menyiapkan 700.000 hektar, kita akan mandiri, kita akan swasembada gula dalam 5 tahun ke depan. Dan akan saya siapkan yang 700 itu. Sekarang baru dapat 180.000 hektar. Kita butuhnya 700.000 hektar akan saya siapkan. Presiden meminta agar penanaman tebu mulai dilakukan secara modern dan diharapkan nantinya produktivitas dari tanaman tebu menjadi lebih baik dengan kualitas yang meningkat. Oleh sebab itu, Presiden menginstruksikan Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir untuk meningkatkan kualitas bibit tebu dengan varietas yang terbaik di dunia. Dalam hal ini, Indonesia akan bekerja sama dengan Brazil dalam manajemen industri tebu dan pergulaan. Menanggapi hal tersebut, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia atau APTRI menyatakan kalangan petani khawatir jika swasembada gula juga diperuntukkan untuk pemenuhan produksi etanol untuk bioenergi. Kalangan petani khawatir jika swasembada gula juga diperuntukkan untuk pemenuhan produksi etanol untuk bioenergi. Ketua Umum APTRI Sumitro Samadikun berharap pemerintah memfokuskan swasembada gula untuk kebutuhan pangan. Sumitro menambahkan dalam peta jalan industri gula nasional juga harus menyebutkan kewajiban BUMN dan swasta secara rinci. Pemerintah juga sebaiknya mendata lahan yang dikuasai oleh perusahaan dan petani dan berupaya mengoptimalkannya. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita, target swasembada gula di persimpangan jalan, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sumitro Samadikun. Beliau adalah Ketua Umum APTRI. Ya, halo, selamat pagi, Pak Sumitro. Selamat pagi menjelang siang. Ya, salam sehat, Pak. Salam sehat, alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktunya. Lantas bagaimana dengan update saat ini dari industri tebu di Indonesia? Apakah juga kondisinya masih baik-baik saja ini, Pak Sumitro? Terima kasih. Sebetulnya kalau kita mengacu kepada keinginan petani, selalulah petani ini apa yang diusahakan kan kita merawat tanaman kita. Termasuk petani padi dan yang lain-lain ini kita tetap semangat untuk merawat dan untuk tebu juga demikian. Hanya saja kadang-kadang kita ini kan dibingungkan dengan kebijakan pemerintah yang menurut pemahaman kami ini terlalu mengacu kepada keinginan tanpa didasari oleh data yang dimiliki. Seperti kita ketahui saja, yang baru saja keluar, kita mungkin sedikit menyimpang dari rancangan Perpres ini ya. Oke. Hari ini stok gula nasional kita sesuai dengan perkiraan produksi yang nanti akan tutup, produksi kita 2,5 juta, sedangkan stok tahun lalu 1,1, impor kita 1,1, mestinya ada 4,7 ton. 4,7 juta ton. Sedangkan kebutuhan makan gula kita, minum gula kita ini paling banter itu 2,8, 2,9, 3 juta lah. Kalau 3 juta berarti stok kita masih 1,7 juta nanti di akhir tahun 2022. Tetapi saat ini juga ini udah keluar izin impor 500.000 dengan dalih bahwa stok gula kita di akhir tahun tinggal di 859. Nah, apa yang menjadikan kegelisahan kami dari dulu sampai sekarang ketika data ini dimainkan untuk kepentingan sesuatu, maka akibatnya nanti yang kena dampak yang paling sakit ini petani. Karena kalau ini impor juga dan sekarang izinnya udah masuk, kita tahu bahwa ini kalau udah masuk nanti belum lagi impor awal 2023 lagi untuk pengamanan Lebaran, Tahun Baru Imlek dan lain sebagainya. Padahal sebelum cukup, tapi ini ternyata juga kita tidak bisa bayangkan. Nah, tahun depan ini akan ada kelebihan pasok gula lagi. Nah, kembali kepada tebu kita. Ya.
tanaman kita ini seperti halnya yang siapapun yang nggak usah disuruh lah. Petani ini kalau mau tanamannya juga akan menghasilkan hasil yang lebih tinggi, harga yang beli lebih bagus, ujung-ujungnya keuntungan kita. Tetapi sudah menjadi diketahui oleh khalayak umum juga bahwa semenjak 2 tahun ini kan kita sulit untuk mencari pupuk, lebih-lebih pupuk subsidi untuk tebu udah nggak dapat. Karena pupuk kita yang kita pakai itu ZA, sedangkan ZA udah nggak disubsidi lagi, yang disubsidi urea. Yang kita pakai Ponska yang disubsidi tinggal NPK dan kita susah untuk masuk ke sana. Nah kondisi ini diperparah lagi oleh kondisi pabrik gula. Beberapa hari ini kami sibuk untuk menerima laporan aja udah sibuk, Pak. Pabrik saya udah tutup, ternyata tebu kita belum tergiling semuanya. Yang terakhir laporan dari Banyuwangi ada puluhan kebun tebu petani yang belum tergiling juga. Nah, untuk apa yang disajikan di dalam Perpres tersebut, yang pertama bahkan untuk dicatat ya, karena di pertanyaan di berikutnya ada bagaimana dengan kemarin pada waktu diundang Menko. Kami ini belum pernah mendapatkan draft langsung baik Perpres yang pertama, rancangan Perpres yang pertama maupun yang kedua. Karena yang kedua ini sudah diralat lagi tahunnya bukan tahun 28 walaupun Pak Presiden pidato mungkin 2-3 tahun lagi 2027 2027. Sedangkan juga ada bumbu-bumbu manis di sini, ada iming-iming tentang bioetanol yang nanti harus diproduksi kita untuk bahan bakar kita. Nah, ini kita jadi bingung, tebu aja belum tentu mencukupi untuk kebutuhan gula, kita udah mikir bioetanol. Katanya bioetanolnya dari molasses. Oke lah kalau dari molasses, pabrik gula mana nanti yang akan menggiling tebu yang rencananya akan disediakan lahannya 700.000 hektar lagi. Jadi ini menjadikan tanda tanya kami, jangan-jangan ini bukan mau bikin pabrik gula baru, bukan mau menyenangkan petani agar kita ini swasembada, jangan-jangan ini untuk sebuah proyek saja. Proyek kegiatan yang di mana di situ akan tentu ada anggaran yang dikeluarkan. Memang di dalam acara di Kemenko yang di Hotel Borobudur ini, Direktur Utama PTPN 3 bilang, kalau nanti tidak sukses taruhannya saya dicopot. Ya, kalau taruhannya dicopot aja semua orang juga mau. Gitu. Jadi kalau tidak sukses. Jadi ini harus menggunakan perhitungan-perhitungan yang fakta yang ada. 150.000 hektar lebih lahan yang dikuasai oleh PTPN 3 Holding itu pun sebetulnya menjadi tanda tanya besar di kami. Karena menurut pengetahuan kami, kalau tidak salah yang 100.000 hektar lebih ini lahannya petani. Sedangkan petani-petani sekarang ini ikatannya sudah longgar sekali dengan ikatan kemitraannya dengan PTPN terutama ya, pabrik gula di PTPN, karena pabrik gula di PTPN untuk memperoleh bahan baku ini bukan bermitra. Nah ini untuk koreksi juga, bukan bermitra dengan petani tapi bermitra dengan siapa yang bisa menyediakan tebu. Satu di antaranya adalah dalam tanda petik pedagang-pedagang tebu yang notabene sebagian dari mereka bukan petani tetapi nimbang tebu untuk mendapatkan tebu dan terus setelah itu mengadakan tawar-menawar dengan pabrik gula. Sehingga petani ini menjadi terbengkelai. Ini bukti juga di beberapa tempat pabrik gula yang milik PTPN yang sudah tutup pun seperti di daerah Tegal, di daerah Solo, Karanganyar sini dan lain sebagainya. Yang pabriknya sudah tutup ini mereka lari ke sana kemari mencari pabrik gula sendiri untuk bisa digiling tebunya. Inilah yang senantiasa kami soroti. Kenapa kita tidak optimalkan dulu lahan PTPN yang HGU yang sekarang ada? Apakah benar-benar sudah ditanami tebu semuanya? Apakah benar-benar sudah dioptimalkan tanamannya? Setelah itu petani-petani yang masih dianggap sebagai mitra, baik oleh PTPN atau yang lainnya, itu dibangun untuk bisa menanam tebu yang menghasilkan, meningkatkan produksi. Misalnya yang tanamannya masih berproduksi, sawahnya berproduksi masih di bawah 70 ton, dipus supaya bisa meningkat. Itu pun tidak bisa dilakukan oleh PTPN 3 Holding sendiri. Inilah yang kami soroti juga. Kenapa seolah-olah rancangan Perpres ini hanya menyebut memberikan kewajiban kepada PTPN 3 Holding. Kalau kita bicara tentang BUMN pun ada dua. Ada PTPN 3
Oke. yang meliputi beberapa anak perusahaannya yang PTPN yang dulu berizin ini, ada BUMN lagi yang namanya Ya, ya. Raja Wali Nusantara. Masih ada industri gula lagi yaitu milik swasta. Masih ada lagi yang di KS-Kuan. Oke. Masih ada lagi pabrik gula rafinasi yang itu dimiliki oleh swasta. Baik. Apakah bisa 5 tahun lagi atau tahun 2028 itu 4 tahun lagi atau 2030 semuanya ini bisa tercukupi? Apalagi kita tidak pernah diajak bicara semenjak awal. Apalagi ini yang digandeng oleh Sugerco, perusahaan dari luar negeri yang maaf kami soroti apakah benderanya merah putih, apakah punya kepentingan dengan ketahanan pangan nasional. Kepentingannya kan hanya Oke. yang jelas yang pertama adalah keuntungan bagi perusahaannya. Jadi ini yang menjadi keresahan kami dan ini nampaknya Ya, ya. nampaknya ini mau tetap dijalankan dan saya khawatir, apalagi maaf Pak Presiden Pak Jokowi yang sekarang diminta untuk meresmikan atau menerbitkan Perpres, tentu secara pribadi tidak bisa mengawal lagi karena tahun 2024 harus digantikan karena konstitusi kita mengharuskan harus ganti dengan presiden baru. Saya khawatir. Ya, Pak Sumitro. Jadi memang nampaknya cukup dalam sekali juga ya permasalahan yang dihadapi petani tebu rakyat Indonesia begitu ya, karena menyikapi kondisi yang ada. Tapi kalau dilihat dari sisi produktivitas sebenarnya dengan kondisi demand yang ada di masyarakat saat ini, apakah semuanya bisa dipenuhi dari dalam negeri terlebih dahulu sebelum tadi ada keran impor yang akan dibuka sekitar 500 ribuan begitu ya Pak Sumitro. Apa yang perlu juga teman-teman suarakan sejauh ini? Terima kasih ya. Jadi begini, kita ini masih cukup lama untuk bisa memenuhi kebutuhan sendiri kalau model penanganannya seperti itu. Seperti itu apa ya? Pangan kita ini memang terutama saat ini ya. Saat ini berupa gula kita ini masih kurang. Taruhlah kekurangan kita ini harus dipenuhi dari impor. Cuma kadang-kadang pemenuhan kebutuhan impor ini melebihi kebutuhan yang dibutuhkan. Oke. Gitu loh. Ya, ya. Nah, sedangkan harga produk yang sama di luar negeri, karena sekali lagi kita bukan merendahkan diri kita sendiri. Ya. Kita baru merdeka berapa tahun lah, mungkin usia kita baru 77 tahun ya, itu sudah cukup lama ya. Tetapi kita menangani serius ini kan bisa kita lihat. Di awal-awal kemerdekaan kita nggak sempat ngurus pertanian perkebunan kita. Nah, pada saat kita mau disandingkan dengan produk yang sama di luar negeri, harga kita ini pasti lebih mahal. Oke. Lebih efisien sana karena tanah sana taruh di Brasil, Thailand, India, tanahnya luas-luas dirawat dengan mekanisasi. Sedangkan tanah kita dirawat dengan tangan manusia kita sendiri untuk pendapat tenaga kerja. Tentu ini ongkosnya lebih mahal. Belum lagi penyebaran areal ini, misalnya saya punya lahan 10 hektar. 10 hektar ini mungkin ada 20 petak karena di sini setengah hektar, di sini 3/4. Kalau di sana 1 petak ini lahannya bisa saya diketawain oleh petani Australia. Karena petani Australia 1 petak ini petaannya ini udah berapa itu? Udah luas sekali, ratusan hektar. Sedangkan petakan sini 1 hektar aja belum tentu. Nah, efisiensi ini yang menimbulkan harga di luar negeri lebih murah. Kita tidak mungkin sama karena lahan kita tidak sama. Jangan dipaksa juga untuk sama. Oke. Karena hal-hal yang lain, maaf, gulanya mungkin lebih mahal. Tapi kalau minum kopi di Vietnam atau di Thailand lebih mahal daripada minum kopi di sini gitu. Ibaratnya kan begitu. Produk akhirnya kita lebih murah. Nah, oleh sebab itu kalau kita ini dimanfaatkan untuk melebih-lebihkan dan kami melihat di sini seolah-olah ada keuntungan yang bisa dinikmati oleh beberapa orang saja. Ini terus begitu, akhirnya petani kita, produk dalam negeri kita ini akan kalah dengan produk-produk impor, Bu. Dan ini setiap tahun akan semakin tambah impornya. Dan ini udah terbukti kok. Iya, iya. Saya kan juga petani kedelai juga, petani tembakau juga, petani padi juga. Iya, Kedelai kita ini sekarang tinggal berapa hektar, produksinya tinggal berapa ratus ribu ton. Oke, Pak Padi Sumitro. aja yang ya. Ini semakin menarik. Lantas strategi apa yang perlu diterapkan begitu sehingga tadi ada keseimbangan antara keinginan dari petani, kemudian pemerintah, sementara pemenuhan dari kebutuhan gula nasional pun bisa terpenuhi. Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan produksi gula tebu di Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 data dari BPS. 2017 tercatat 2,4
sekitar ya 2,19 juta ton. Kemudian 2018 itu 2,13 juta ton. Kemudian di tahun 2019 2,23 juta ton dan 2020 2,17 juta ton, 2021 2,19 juta ton. Ya, selanjutnya seperti yang bisa Anda saksikan untuk produksi gula tebu 2017 976,9 ton, kemudian di tahun 2018 kita lihat fluktuasinya sampai dengan 2021 1033,3 ton. Itu dari perkebunan besar ya, data dari produksi gula baik yang secara nasional maupun dari perkebunan besar di Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sumitro Samadikun, Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia. Pak Sumitro, kalau kita bicara mengenai tadi permasalahan nampaknya cukup pelik juga ya Pak yang dialami dari pelaku industri tebu khususnya petani tebu rakyat begitu hingga saat ini yang memang masih terus menyuarakan bagaimana kepentingan nasional juga bisa memenuhi kepentingan dari petani tebu di Indonesia. Nah, lantas berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan, dari sisi produktivitas, kendala-kendala yang tadi juga masih dirasakan oleh para petani kita begitu. Lantas apa sih sebenarnya yang diharapkan, kolaborasi seperti apa begitu? Apakah kemitraan yang sesungguhnya diinginkan oleh teman-teman petani, Pak Sumitro? Terima kasih Mas. Jadi kemitraan kita ini sekarang kan semakin tidak jelas gitu ya. Seperti tadi saya sampaikan, bahan baku pabrik gula itu memang dari tebu. Dulu petani-petani ini setor langsung kepada pabrik gula karena kita menganut sistem bagi hasil. Jadi setelah jadi gula dibagi hasil. Pabrik gula terima upah, kita yang sisanya yang 66% terakhir ini kita yang punya. Sekarang mereka ini memperoleh bahan bakunya ini bukan dengan sistem bagi hasil tapi dengan sistem beli tebu. Jadi beli tebu nggak tahu tebunya dari mana. Dan ini juga nggak bagus karena petani ini udah nggak mikir rendemen lagi. Yang penting tebu saya timbangannya berat, itu dibeli berapa, nanti rendemennya itu urusan pabrik. Seolah-olah begitu. Terus lagi juga ada pedagang-pedagang dalam tanda petik yang bukan petani juga ada. Kalau yang petani barangkali nambah kebunnya. Ini mereka yang membuat timbangan dengan dengan membeli tebu dari petani langsung, dan dia lebih bagus dalam sistem pembayaran karena begitu ditimbang begitu dibayar. Kalau masuk ke pabrik tidak hari itu tapi mungkin 1 minggu berikutnya baru bayar. Nah, hal yang demikian yang membuat putusnya hubungan kemitraan ini sehingga kebutuhan petani ini pun tidak segera terdeteksi. Dulu petani ini kalau nanam mulai dari awal ini dikawal oleh namanya PTRI, ini pegawai pabrik yang ngurusin kita di tani. Ada sinder kebun wilayah, ada sinder di bagian tebang angkut dan lain-lain sebagainya lah. Sekarang mereka dengan alasan mengurangi tenaga kerja sudah nggak ada lagi. Jadi yang mengingatkan petani. Padahal kebutuhan kita ini tidak hanya diingetin juga dipenuhi. Misalnya pupuk. Dulu kalau pabrik gula ini melihat petani tanamannya nggak dipupuk, segera dia kenapa pupuknya kurang. Maka dengan Koperasi Petani Tebu Rakyat mengusahakan pupuk ini bisa terpenuhi. Karena sekarang pabrik gula ini hubungannya dengan penyetor tebu ya, yang bisa kirim tebu, maka dia hampir tidak pernah mengadakan cek ke lapangan yang namanya ini kemitraan. Dan inilah yang kadang-kadang menjadikan kami ini semakin jauh dengan pabrik gula. Yang dekat sekali lagi adalah pedagang-pedagang gula ini. Nah, ini sebagian terutama kami rasakan begitu. Pabrik-pabrik gula swasta juga begitu, tapi mereka juga beda juga penanganannya. Karena mereka membutuhkan jaringan yang ini lebih erat, barangkali mereka selesai giling juga bersilaturahmi, sering adakan pertemuan dengan para petani-petani langsung atau yang bagaimana. Mereka justru sekarang walaupun beli tebu putus, mereka ikatannya lebih nampak dibanding dengan petani. Seperti yang saya sampaikan. Oke. Ketika kebutuhan kita ini, ketika pabrik butuh bahan baku yang tinggi gitu, atau produktivitas kita yang ini harusnya kita tingkatkan, mulai dari bibit, mulai dari tanaman, mulai dari pengairan, diesel, duit untuk modal, ini harusnya dipantau juga oleh pabrik dalam rangka mengawal petani ini bisa menanam tebu dengan bagus. Dengan kemitraan yang longgar, ini kebutuhan-kebutuhan kami ini semakin tidak, terutama kita bicara mayoritas petani, kita tidak bicara petani-petani yang gede yang ini udah bisa mandiri.
Kita bicara tentang mayoritas kita. Nah, kalau ini bisa dipenuhi, ditingkatkan, maka sekali lagi, ayolah lahan petani yang sekarang kurang lebih kita punya yang di PTP aja, lahan kita ini kurang lebih 230-an ribu hektar yang dikerjakan oleh petani. Ini belum yang kita KSU dengan pabrik, jadi lebih dari separuh, ada 52%. Kalau itu dioptimalkan, maka ini akan bisa menghasilkan jumlah tebu yang lebih banyak lagi dibanding yang sekarang. Begitu juga HGHGU. Kita awali lah, kita ini optimalisasi dari artinya kita intensifikasi dulu. Setelah itu maka kalau petani nanti penghasilannya cukup, pendapatannya, produksinya meningkat, di samping itu juga harganya kita ini sepadan dengan yang pengeluaran yang kita keluarkan. Terus juga pemenuhan kebutuhan ini bisa dicukupi bersama-sama, maka hubungan yang erat, ada pemerintah, ada pabrik gula, ada petani, ini bisa meningkatkan produktivitas kita. Semua keluhan petani didengerin walaupun tidak saat itu bisa dipenuhi. Contoh aja harga kita ini berapa tahun baru naik tahun 2022. Mulai 2016 harga kita ini tetap aja HPP-nya 9.100. 6 tahun semua pada saat kebutuhan hidup kita juga naik, harga gula kita nggak boleh naik. Nah, kenapa ada HET? Kita ini ingin menyajikan harga murah kepada konsumen, tapi mestinya yang menyajikan harga murah ini jangan produsen dong, pemerintah dong. Nah, sekarang kalau petani di harganya ditekan nggak boleh jual ini, maka petani kita semakin lama semakin tidak bisa merawat tanamannya. Inilah yang Pak Sumitro, terakhir ini Pak, bagaimana dengan peran asosiasi sendiri begitu sehingga nanti benar-benar kita bisa mengejar target swasembada gula dan posisinya tidak lagi di persimpangan jalan begitu, bahwa kita fokus untuk menjaga ketahanan pangan nasional juga. Secara internal kami tetap mengepus ya, mendorong petani ini untuk, karena apa, kita tidak bisa lagi begitu saja berganti tanaman dari yang sudah dulu, tanaman padi, tembakau, terus tebu ini terus gonta-ganti, nggak bisa. Kita tanam tebu ya, tanam tebu tetap menjadi mata pencarian kita. Kita push supaya kita bisa memproduksi lebih bagus lagi. Kita cari bibit, bagaimanapun upaya kita, ini kita cari bibit yang lebih bagus. Kalau ini pun juga bisa didengarkan oleh pemerintah, oleh pabrik gula, dan kebutuhan-kebutuhan kami ini juga bisa dikelola ya, di-manage dengan bagus, maka insya Allah kita ini akan menambah lahan secara alami. Jadi saya menjadi pertanyaan saya juga, asosiasi akan tetap mengkritisi, bukan kami ini menolak, bukan. Mengkritisi supaya jalannya kita lebih lempeng lagi lah. 700.000 hektar lahan yang katanya mau disediakan Pak Presiden ini di mana? Apakah dengan mudah lahan 200.000 itu, ataukah itu andaikan dengan mudah ditanam? Tebu ini kan harus digiling oleh pabrik. Pabrik gulanya apa bisa mendekati tanaman tebu semuanya? Belum tentu. Kita pengalaman di Plehari aja lah, Kalimantan. Zamannya Pak Harto yang seperti begitu, Orde Baru yang begitu, apa itu kalau sama pertanian begitu. Toh itu juga gagal juga karena tidak disinkron antara petani dengan pabriknya. Di pabrik gula yang didirikan oleh Orde Baru di Sulawesi Selatan, dulu pertama kali berdiri menghasilkan 75.000 ton gula. Sekarang tinggal berapa? 30.000 atau 35.000, separuhnya aja. Karena apa? Antara tanaman dan pabriknya ini tidak sinergi. Nah, kalau 700.000 hektar nanti disediakan, pabriknya di mana? Jangan-jangan nanti di belakang ternyata, maaf ya, tahun 2024 akhir nanti Pak Jokowi udah ganti lagi, interestnya beda. Ini akan terbengkalai, ujung-ujungnya nanti yang jadi korban ini adalah petani lagi. Ini loh, kita tidak akan pernah bisa mampu kalau kita tidak bekerja sama. Dan juga pabrik gulanya jangan PTPN 3 Holding saja. Semua pabrik gula harus diberi tugas untuk swasembada. Tidak saling lempar nantinya. Oke, nampaknya tantangan juga masih panjang begitu yang harus segera dilalui. Dan semoga nanti ada segera kami solusi bicara begitu ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sumitro atas waktu yang kami sudah diundang di sini. Terima kasih. Salam sehat Pak Sumitro, terima kasih. Iya, salam sehat, salam sehat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.